Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sesi 2 ingin mempresentasikan tentang hukum pembangunan dan infrastruktur. Saya sebagai moderator, Rahmat Firjatullah, dan perkenalkan rekan saya. Saya Piegan Carlo. Saya Reynaldi Enrico. Saya Farhan Rifki Penara. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian hukum pembangunan dan infrastruktur. Hukum pembangunan dan infrastruktur adalah kumpulan peraturan yang mengatur perencanaan tentang pelaksanaan hingga pengelolaan pembangunan infrastruktur dan bertujuan untuk memastikan proses pembangunan itu sesuai dengan aturan, efisiensi, dan memperhatikan kepentingan publik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penataan ruang. Penataan ruang mengacu pada proses perencanaan tata ruang yang mencakup, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu mengatur pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara. Kemudian yang kedua ada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, yaitu dokumen penting dalam menentukan zonasi untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada prinsip penataan ruang, yaitu keberlanjutan lingkungan, efisiensi pemanfaatan lahan, dan keseimbangan kepentingan publik serta swasta. Kemudian ada pembebasan tanah. Pembebasan tanah adalah proses memperoleh tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, atau bandara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Proses melibatkan identifikasi tanah, negosiasi harga, hingga pembayaran ganti rugi. Prinsip utamanya adalah fair compensation dan transparansi. Kemudian ada pun tantangannya yaitu konflik dengan pemilik tanah, nilai ganti rugi, dan prosedur yang memakan waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pembangunan kawasan terpadu. Jadi pembangunan kawasan terpadu yaitu kawasan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi seperti perumahan, perdagangan, dan transportasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada perizinan satu pintu, yaitu sistem integrasi layanan perizinan di satu tempat untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, asas dan tujuan. Asasnya yaitu sederhana, cepat, dan transparan. Sedangkan tujuannya memudahkan investor untuk mendapatkan izin usaha. Selanjutnya ada penyelenggara PTSP, yaitu pemerintah daerah atau lembaga terkait. Selanjutnya pembiayaan, yaitu pengelolaan anggaran untuk mendukung pelayanan. Dan yang terakhir yaitu pelaporan dan koordinas, yaitu pemantauan proses perizinan untuk memastikan kelancaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah Undang-Undang Perindustrian. Regulasi yang mengatur kegiatan industri mulai dari perencanaan hingga pengelolaan. Terus ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Paduan kualifikasi kerja untuk tenaga industri. Dan selanjutnya itu ada asas dan tujuan. Asas berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pasar. Tujuannya mendukung daya saing industri nasional. Industri kecil menengah dan strategis. Industri kecil dan menengah didukung melalui kebijakan insentif. Industri strategis berfokus pada pembangunan nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Strategi jangka panjang untuk mengembangkan sektor industri. Terus selanjutnya itu adalah pembiayaan dan kemudahan pembiayaan. Pemberian akses modal bagi pelaku industri. Selanjutnya itu adalah lembaga masyarakat. Peran lembaga yang pertama itu memberikan masukan dalam perencanaan tata ruang. Yang kedua, mendukung transparansi dan pembebasan tanah. Dan selanjutnya itu adalah pembiayaan infrastruktur.
skema pembiayaan melalui APBN, APBD, dan investasi swasta. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok sesi 2. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.